Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel YouTube official di Majelis Dasmen PDM Kabupaten Gresik. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa karena ada sebuah program baru di channel kami, yaitu perbincangan santai yang dalam bentuk podcast, dan kita sepakati namanya adalah Lentera Podcast. Mengapa Lentera Podcast dan mengapa harus di launching hari ini tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah. Nanti kita akan kulik lebih lanjut di perbincangan yang akan datang. Sebagai informasi saja, Lentera Podcast ini adalah sebuah lentera yang akan sebuah tayangan yang akan menayangkan program-program yang informatif tentu saja dari di Dasmen Kabupaten Gresik, kemudian berupa hal-hal yang sangat menginspiratif. Nanti bisa dari sekolah inspiratif, dari sekolah-sekolah inspiratif, dan apapun yang menginspirasi dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan kerennya lagi, studio dari Lentera Podcast ini ada 4, berada di 4 penjuru kota Gresik. Saat ini kita sedang mengambil gambar di studio 1 yang berlokasi di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Kemudian di studio 2 nanti akan berlokasi di SMA Muhammadiyah 10 Gresik. Studio 3 ada di SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Dan studio 3 nanti akan berada di studio 4 ya. Studio 4 akan berada di SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Ini akan mengakomodir sekolah-sekolah yang siap untuk membranding hal baik yang ada di sekolah masing-masing. Nah, karena itu nanti secara filosofis dan kita kulik lebih dalam tentang mengapa kita harus berpodcast di Lentera dan hal-hal yang berkenaan dengan pembelajaran AUM di masa pandemi ini, kita akan mengulik bersama 2 orang yang luar biasa. Oke, saat ini di hadapan saya telah hadir 2 orang yang luar biasa. Beliau-beliau adalah praktisi pendidikan yang luar biasa, sekaligus juga seorang ulama, dan saat ini juga merupakan pimpinan ketua di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Yang pertama kita sapa Bapak Dr. Haji Taufikullah Ahmadi MPD. Assalamualaikum Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah ketua di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Dan berikutnya ada juga seorang yang luar biasa, praktisi pendidikan juga, dan ini merupakan idola ibu-ibu guru di Kabupaten Gresik, karena beliau selalu mendampingi Bapak Ibu guru di Kabupaten Gresik, spesifikasinya di penulisan karya ilmiah, dan beliau adalah praktisi pendidikan yang berprestasi, yang sekaligus juga beliau merupakan pimpinan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik juga. Assalamualaikum Bapak Dr. Mustaqim MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini di hadapan saya adalah Bapak dokter, tapi saya belum berharap suatu saat bisa menjadi dokter. Amin. Secepatnya. Ini adalah cita-cita yang diucapkan di sini dan dilihat banyak orang. Semoga yang berdoa juga banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita akan berbincang santai dari studio 1 podcast yang berlokasi di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Berbincang santai tentang tentu saja pemaknaan Lentera sebagai sebuah media untuk membangkitkan semangat di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik. Oke, yang pertama kita ke Pak Dr. Mustaqim MSI. Tapi nanti saya tidak bolak-balik menyebut Pak Dokter, terlalu panjang. Jadi ada sebuah kata ketika muncul Lentera. Lentera pikiran saya adalah sebuah cahaya. Nah, menjadi sebuah menarik ketika Lentera ini dipakai sebagai nama podcast kita. Nah, secara filosofis, mengapa Lentera ini dipakai sebagai nama podcast kita dan mengapa launchingnya harus dipilih tanggal 17 Agustus 2021 yang bertepatan di tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah. Monggo, Pak Mustaqim. Baik, terima kasih Bu Nurul Wafia ya. Terkait dengan nama Lentera ini kan sebetulnya sudah kita diskusikan ya dalam grup Majelis Dasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik ya. Dari beberapa nama yang diusulkan oleh teman-teman, akhirnya kita sepakat bahwa nama podcast kita ini adalah Lentera. Yang kita maknai sebagai apa? Pertama, menerangi. Yang kedua, memberi petunjuk, memberi arahan dan lain sebagainya ya. Nah, harapan kita bahwa podcast Lentera ini nantinya akan menjadi wadah ya bagi guru maupun tenaga kependidikan juga siswa atau peserta didik
untuk menyampaikan hasil-hasil praktek baiknya, best practice-nya, ya, inovasi-inovasinya. Harapannya apa? Harapannya nanti apa yang dihasilkan oleh kepala sekolah, oleh guru, tenaga kependidikan, juga siswa itu bisa dipelajari oleh teman sejawat, baik itu di sekolah sendiri maupun di sekolah yang lain. Nah, misalnya dalam konteks pembelajaran di era pandemi, misalkan, bagaimana guru-guru mampu melakukan inovasi, ya, melakukan pembelajaran dengan metode yang bagus, dengan strategi, dengan pendekatan, dengan taktik, ya, dan lain sebagainya, dan itu hasilnya signifikan, maka itu bisa kita undang, ya, bisa kita undang ke podcast ini untuk bercerita bagaimana masalah-masalah yang ditemui ketika melakukan pembelajaran, kemudian dari masalah-masalah itu apa yang sudah dilakukan untuk mencari solusi, dan akhirnya strategi bisa ditemukan dan dilaksanakan dalam pembelajaran, hasilnya signifikan dan itu bisa diceritakan kepada teman sejawat. Nah, misalnya, ya. Intinya bahwa Lentera ini bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi siapapun, terutama yang berada di pendidikan Muhammadiyah, untuk terus berbagi hal baik, untuk memulai hal baik, untuk berbagi hal baik, gitu kan? Jadi siapapun bisa hadir di sini kalau memang akhirnya nanti bisa memberikan hal baik bagi orang lain. Iya. Tidak harus sekolah besar, tidak harus semua sekolah. Siapapun bisa kita hadirkan, ya. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan yang inovatif itu tidak hanya dilakukan oleh sekolah-sekolah besar, ya. Karena apa? Setiap sekolah itu punya tantangannya masing-masing. Sekolah kecil juga punya tantangan, dan bagaimana sekolah kecil itu bisa menghadapi tantangan dengan kreativitas dan inovasi yang dilakukan, baik itu oleh guru maupun tenaga kependidikan. Itu maksud saya. Semua sekolah mempunyai masalah sendiri-sendiri, dan ketika mereka berhasil melewati masalah, maka itu adalah sebuah inspirasi, dan itu bisa terjadi pada siapapun, pada sekolah manapun. Maka kita mempunyai 79 sekolah nanti yang siap hadir di sini untuk terus berbagi hal baik. Jadi nanti kita akan 79 minggu kita akan tetap terus mempunyai tayangan-tayangan yang luar biasa yang terus menginspirasi bagi siapapun. Itu luar biasanya Lentera. Mengapa dipilih tanggal 17 Agustus? Nah, mengapa di bulan Muharram? Tadi di bulan 17 Agustus, bulan Muharram, ya, bulan Muharram adalah bulan yang baik, ya, walaupun semua bulan juga baik, ya. Kemudian untuk 17 Agustus tentu kita juga berkaca pada sejarah perjuangan bangsa, bahwa 17 Agustus adalah titik awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, harapannya dengan 17 Agustus dijadikan sebagai hari launching podcast ini, harapannya adalah bagian dari memerdekakan guru, tenaga kependidikan, siswa, ya, di dalam kegiatan menuntut ilmu atau pembelajaran. Memerdekakan dari pola pikir yang dahulu. Jadi kita memulai melakukan hal baik dengan semangat yang luar biasa di bulan yang baik. Di bulan. Itu kerennya. Oke, kita ada Pak Dr. Haji Taufikul Ahmadi. Saya sudah lancar menyebut namanya. Oke, Pak Taufik. Ini adalah sebuah inovasi dari Majelis Dasmen untuk mencari solusi bagaimana tetap membranding sekolah di masa pandemi dengan menggunakan media ini. Bagaimana menurut Pak Taufik? Yang paling utama kita branding sekolah itu kan punya tujuan tertentu. Tujuan yang paling penting itu adalah pembentukan karakter. Bagaimana karakter bisa tumbuh kuat pada anak-anak yang dididik di lembaga sekolah Muhammadiyah itu. Kalau bicara tentang pembentukan karakter, itu tidak boleh melewati 3 terminal. Yang pertama orang tua, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga masyarakat, ya. Orang tua itu pembentukan karakternya itu melalui nasihat, melalui keteladanan, melalui pembiasaan di rumah. Dan lembaga pendidikan membentuk karakter itu melalui visi misi sekolah masing-masing. Bagaimana seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu betul-betul fokus, kerja keras, kerjasama untuk mewujudkan visi misinya. Dan lewat masyarakat itu lewat budayanya. Kita alhamdulillah, ya, saya ucapkan selamat lebih dulu kepada Majelis Dikdasmen, pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik, yang melonsing
program kita ini. Dan program kita ini adalah media untuk menyuarakan. Apakah yang menyuarakan itu kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang lembaga pendidikan atau kita sebagai warga masyarakat, itu kita harapkan menggunakan, memanfaatkan media yang kita miliki ini sebaik-baiknya gitu. Ya berarti saya malah tertarik ketika Pak Taufik mengatakan bahwa orang tua pun bisa menyuarakan di sini. Berarti suatu saat kita bisa sharing dengan orang tua. Apa sih yang diinginkan orang tua di sekolah Muhammadiyah, sehingga itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk pengembangan pelayanan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya pikir itu sebuah ide yang luar biasa, tidak terpikir bagi kita untuk kemudian menunjukkan orang tua di sini. Seperti yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya memang seperti ini, apalagi di masa pandemi ini memang zamannya kita memang harus menggunakan media yang tidak bersentuhan langsung, tetapi tetap bisa mengalirkan energi positif. Dan ini memungkinkan melalui PSG, transfer karakter Muhammadiyah melalui podcast ini masih memungkinkan. Gitu? Sangat. Jangan tadi mengutip kalimatnya Ali bin Abi Thalib ya, adibu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anakmu dalam rangka berikan persiapan-persiapan bekal keilmuan untuk bekal mereka hidup di zaman yang sudah tidak pada zaman kita. Walaupun nanti zamannya berbeda, tapi bekal yang kita berikan kepada anak-anak itu sangat bermakna. Makanya nilai-nilai yang ditanamkan di Muhammadiyah ini itu harus bisa terserap. Misalnya nilai tajdid, jiwa pembaharu, itu harus bisa masuk ke karakter anak-anak. Nilai-nilai Islam wasatiyah, Islam yang moderat, ya moderasi Islam, itu bisa membentuk pikiran dan mental anak-anak kita. Juga bagaimana pikiran-pikiran Islam yang berkemajuan, itu kita juga harapkan bisa dimediasi oleh media yang kita miliki. Bahkan yang terpenting juga nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Melalui media inilah itu kita salurkan sebagai media dakwah dan pendidikan. Gitu. Artinya bahwa kita bisa menggunakan media apapun sesuai zamannya, tetapi nilai-nilai tetap betul, iya. Okay. Kembali lagi ke Pak Mustaqim. Tadi sebenarnya jenengan sebagai pimpinan Muhammadiyah yang membidangi di Dasmen, yang membawa 79 sekolah Muhammadiyah dari tingkat SD sampai SMK dan SMA sederajat. Menurut panjenengan, berdasarkan data, potret pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Gresik ini seperti apa? Pada tingkatan mana? Iya. Baik. Saya menarik sekali kalau kita melihat potret pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Gresik. Coba saya ingin menarik dari sisi sejarah ya. Jadi sekolah Muhammadiyah di Gresik itu sebetulnya sudah lahir sejak tahun 1927. 27 zaman kolonial Belanda. Jadi saat itu ada namanya Madrasah Muhammadiyah. Kemudian berubah menjadi Hizb Muhammadiyah Madul Quran ya. Itu pada masa kolonial. Kemudian ketika pendidikan di Indonesia itu mengalami keterpurukan pada era Jepang 42 sampai 45, itu eksistensi pendidikan Muhammadiyah di Gresik itu masih terlihat. Masih ada sekolah rakyat Muhammadiyah. Jadi saya ada sumber primer dari arsip zaman Jepang, bahwa pada saat itu siswi sekolah rakyat Muhammadiyah itu diminta untuk kinrohoshi. Apa itu? Kinrohoshi itu kerja bakti ya di kantor Daidan Gresik di pojok alun-alun. Ini artinya apa? Potensi sekolah Muhammadiyah sejak kolonial Jepang itu sudah bagus, meskipun harus berhenti pada masa revolusi fisik ya tahun 45 sampai tahun 49. Kemudian ketika saya data di era sampai dengan 1959 itu
sudah berdiri 7 SD garis miring MI. Ya, ada SD Muhammadiyah Gresik, kemudian ada SD Muhammadiyah 1 dan 2 Malung Panggang, ya. Kemudian ada MIM Ujung Pangkah, kemudian ada Mias Bunga. Itu adalah sekolah-sekolah awal di Kabupaten Gresik sampai tahun 1959. Nah, kemudian kalau kita data lagi tahun 1959 sampai 1966 itu lahir lagi 3 SD dan 1 SMA, ya. Jadi ada SD Benjeng, ya, kemudian ada MIM Gumeno, juga ada SMA Muhammadiyah 1 Gresik, ya, itu di era 59 sampai 66. Kalau di era sekarang untuk lebihnya kita misalnya kita coba tarik di tahun sekarang. Oke. Nah, gambarannya potretnya apakah sekolah-sekolah Muhammadiyah masih berdiri tegak dan siap mau menjadi pesaing-pesaing yang luar biasa untuk jadi saya sebetulnya ingin menarik, ya. Jadi ada sekolah-sekolah yang sepuh, ada sekolah-sekolah yang usianya sedang, ada sekolah-sekolah yang usianya masih muda. Jadi pada masa Orde Baru itu lahir 54 SD, SMP, SMA sederajat. Orde Baru. Orde Reformasi lahir 15 sekolah, ya, SD, SMP, SMA sederajat. Dan ternyata, ya, dari sekolah-sekolah yang lahir mulai zaman kolonial sampai dengan reformasi itu, yang memiliki potensi luar biasa adalah sekolah yang lahir pada era reformasi. Mengapa begitu? Kesimpulannya bagaimana? Apa ada sesuatu yang membuat kita bisa berkesimpulan seperti itu? Ya. Indikatornya? Ini kita bicara by data, ya. By data. Di sini ada kalau kita bicara tingkat SD, ada SD Muhammadiyah GKB, ada SD Muhammadiyah PPS, ada SD Muhammadiyah Manyar, ya. Meskipun SD-SD yang sepuh juga eksistensinya juga masih kita lihat, misalnya SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2 di Komplek Kholil, ya. Kemudian untuk SMP kita lihat ada SMP Muhammadiyah 12, ada SMA Muhammadiyah 1, meskipun lahirnya 65 tapi eksistensinya juga masih bagus sampai sekarang, ya. Ya, kemudian ada pendatang baru SMA Muhammadiyah Sepurin juga bisa kita lihat bagaimana kualitasnya, potretnya, ya. Jadi intinya bahwa dari sekolah-sekolah yang ada itu, ya, mengapa mereka kemudian tampil ke permukaan ini? Tentunya ada inovasi, ada kreativitas di bidang manajerial kependidikan. Iya, tentu saja terus bisa bertahan sekian lama tidak mudah di antara perkembangan masyarakat yang luar biasa, tentu saja butuh inovasi. Tapi memang beda ketika kita berbicara dengan guru sejarah, ahli sejarah, namanya per tahun dan ada data referensinya. Beda kalau kita asal ngomong, dan luar biasa. Pak Mustaqim itu selalu begitu, selalu runtut sesuai dengan kapasitas sebagai ahli sejarah. Ahli sejarah. Luar biasa, gitu. Dengan 25 buku yang sudah diterbitkan, aku sudah lebih sekarang. Ya, 29. Oh, 29. Saya satu saja belum selesai. Ini sekarang Pak Taufik. Kalau kita bicara tentang pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Gresik, grand design-nya itu arahnya kemana? Gini, Bu Nur, ya, kita ingin, ya, seluruh pendidikan yang dikelola Muhammadiyah Gresik itu menjadi center of excellence. Jadi kalau orang di kabupaten manapun, bahkan seluruh Indonesia, kalau mencari sekolah unggulan, adanya di Gresik. Referensinya di Gresik. Milik Muhammadiyah itu loh yang kita impikan tuh begitu. Jadi kita ingin mengembangkan keunggulan tadi itu berdasarkan potensi masing-masing sekolah. Tapi ada satu yang harus dipastikan, semua sekolah Muhammadiyah memastikan bisa membentuk akhlakul karimah. Ya, tujuan pendidikan kita kan terbentuknya pelajar muslim yang bertakwa, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, yang taat, terampil, ya, seperti yang dilakukan oleh EPM itu. Saya ini banyak warga masyarakat yang memberikan testimoni, ya. Ada orang di Gresik naik haji, lalu kemudian dia melihat model keagamaan di Mekah, di Medina itu, model peribadatannya. Kaget mereka, kok begini di
Madinah di Mekah pulang karena orang itu bukan warga Muhammadiyah, pulang mendaftarkan anak-anaknya di Muhammadiyah. Setelah didaftarkan di Muhammadiyah, mereka memberikan testimoni, Pak Taufik, sampean apakan anak saya di Muhammadiyah itu? Sampean apakan anak saya di Muhammadiyah itu? Kok betul-betul terjadi perubahan? Ini wali murid yang bilang. Bahkan keluarga saya sendiri, anak yang pertama dititipkan di lembaga pendidikan Muhammadiyah, anak yang kedua dititipkan di sekolah lain karena adiknya itu ngotot, terpengaruh oleh temannya barangkali itu. Lalu ibunya bilang sama saya, kalau manggil saya Cak Taufik, Cik Adoy, perbedaannya anak saya dengan anak yang kedua, masalah kedisiplinan dan akhlakul karimahnya itu. Karakter buildingnya di sekolah-sekolah itu yang diutamakan. Jadi itu yang paling utama. Dan yang kedua tadi saya katakan keunggulan yang berbasis pada potensi lokalnya. Nah, itu. Maka disinilah muncul sesuai dengan potensi masing-masing. Kayak di SD tadi disebut Pak Mustaqim ya, SD Muhammadiyah di SD Komplek Gresik. Ada SD 1, ada SD 2. Yang SD 1 dulu itu unggul akademiknya, yang SD 2 unggul non akademiknya. Terutama dalam hal seni dan teaternya itu mesti juara terus di situ. Lalu kemudian kalau di SD Berlian itu di PPS ya. Nah, itu adalah sekolah sehat nasional. Pemerintah Gresik aja sangat bangga, merasa terbantu oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah karena memberikan nama harum di tingkat nasional. Itu belum ada sekolah di Cermi misalnya, itu olahraganya yang diunggulkan, ada panahan ya. Kayak sekolah di Camperjo di Hamas itu tahfidnya. Gitulah. Artinya sekolah-sekolah itu menjadi besar sesuai dengan kearifan lokal. Dan saya ingat ya di SMA Muhammadiyah itu yang harum itu adalah basketnya. Kalau sudah masuk ke DBL itu getar itu mendengarkan nama besar Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1. Maras Muhammadiyah itu. Wah, itulah sebuah pembuktian bahwa kita ingin branding sekolah-sekolah yang di Gresik itu adalah center of excellence-nya pendidikan. Tapi tentu saja tadi kembali lagi dengan tanpa meninggalkan kearifan lokal, dan memang di sekolah itu memang dia keunggulan lokalnya di mana. Kadang ada sekolah yang tanpa analisis kemudian menentukan oke, saya unggul di sini karena dia melihat sekolah lain dan meninggalkan kearifan. Jadinya dia tidak akan maksimal karena sebenarnya mereka melupakan sebenarnya sebuah kekhususan dari sekolahnya masing-masing. Tapi so far sejauh ini kita tetap menjadi sekolah yang insya Allah masih dirindukan dan dipilih oleh masyarakat dimanapun sekolah ini berada. Oke. Kembali lagi ini ke Pak Mustaqim. Kita tidak pernah tahu nih akhir dari pandemi ini sampai kapan. Awalnya kemarin kita sudah siap-siap, sampai di PAUD pun kita sudah siapkan untuk pembelajaran tatap muka, tetapi bahwa perkembangan virus apalagi varian Delta ini menjadi begitu cepat sehingga pemerintah memutuskan oke, kita tunda dulu. Nah, sampai sekarang kita tidak pernah tahu sampai akhir ini. Nah, di beberapa sekolah itu masih shock, masih terkaget-kaget dengan sesuatu yang sebenarnya sudah berlangsung sekian tahun. Sehingga akhirnya mereka tetap menjalankan pembelajaran yang online, tapi tidak variatif. Sehingga siswa dan wali murid sebagai klien kita itu kok begini sih. Nah, ini sebenarnya gimana sih pembelajaran yang efektif di sekolah-sekolah Muhammadiyah masa depan? Sehingga seperti dengan tadi Ayram, kita menjalankan pendidikan yang bervariatif sehingga tetap menyenangkan walaupun pandemi seperti ini. Nah, seperti apa efektifnya pembelajaran di online di sekolah-sekolah Muhammadiyah? Baik. Jadi memang di era yang tidak menentu ini ya. Zaman tidak menentu. Ini kalau di bahasa Arab kan zaman tidak menentu, Pak. Iya. Mutakhayir itu. Memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi siswa ya. Tapi yang jelas sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kita sebagian besar masih memilih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, akan tetapi dalam praktiknya kendala luar biasa ya. Karena apa? Dalam riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga Semeru itu ya, bahwa 60% PJJ itu tidak efektif.
Nah, oleh karena itu disinilah kepala sekolah menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar, bagaimana dia mampu untuk merumuskan manajemen pengelolaan sekolah di era pandemi ini, ya, sehingga ada pilihan PJJ dalam bentuk daring maupun PJJ luring. Iya. Jadi ada PJJ daring, PJJ luring, dan ada luring murni. Nah, PJJ daring itu ya PJJ yang murni kita memanfaatkan jaringan internet, ya. Kemudian kalau PJJ luring, jadi luring tapi PJJ itu guru menghampiri siswa atau siswa atau guru dihampiri oleh siswa. Definisi jauhnya di mana? Sama-sama menghampiri. Jadi guru menghampiri siswa itu artinya guru yang bergerak, mobilitas guru ke rumah-rumah, ya. Tapi jauh dari sekolah. Ya. Kemudian kalau siswa menghampiri guru berarti guru menyediakan bahan pembelajaran. Kemudian siswa hadir untuk mengambil bahan pembelajaran itu, kemudian melaksanakannya di rumah. Kemudian kalau sudah selesai dengan schedule, dia kembalikan ke sekolah. Ya. Nah, persoalannya adalah banyak guru yang tidak siap, ya, yang tidak siap. Nah, dalam konteks ini maka pelatihan menyusun modul itu adalah satu hal yang sifatnya mendesak. Ini sudah dilaksanakan di Majelis Sidas. Ya, untuk pelatihan ini ya inilah sebagian sudah dilaksanakan. Sebagian sudah tapi dilaksanakan. Ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh lembaga Semeru, ya. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan hasil riset itu untuk membuat kebijakan pendidikan di Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Jadi modul pembelajaran itu kan kita sebetulnya bisa belajar ke universitas terbuka. Jadi modul itu kan kita tulis dalam bahasa lisan, ya, dalam bahasa lisan, tapi kita trans ke bahasa tulisan, sehingga untuk pemahaman perintah instruksi itu jelas apa yang harus dilakukan. Jadi seperti membaca sebuah cerita, gitu. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa, apa yang harus diselesaikan, ya, itu nanti. Itulah namanya pembelajaran mandiri. Jadi mendesak sekali pada saat ini, ya, bagaimana nanti Majelis Dikdasmen bisa melakukan pelatihan-pelatihan penyusunan modul pembelajaran dalam rangka apa? Untuk menyediakan PJJ luring, ya, PJJ luring. Kemudian yang luring murni tentu ini ya harus tetap mengikuti arahan-arahan dari Kemendikbud maupun dari Muhammadiyah. Yang jelas satu kuncinya, manut Muhammadiyah. Insya Allah selamat, ya, begitu ya. Ingat ya, kalau di masa ini kalau mau belajar luring, satu hal yang menjadi titik poin kita bahwa kita lebih memilih keselamatan siswa. Jadi untuk saat ini sehat itu lebih baik daripada sekedar pintar tapi tidak sehat. Untuk saat ini, tapi berharap semua kondisi seperti ini segera berlalu sehingga semuanya akan berjalan dengan normal, sehingga anak-anak kita, siswa-siswa kita, klien kita menerima haknya secara penuh. Tapi tentu saja memang tidak mudah ini seperti menjalankan sekarang. Untuk yang Pak Taufik, memungkinkan nggak sih untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang berada di desa-desa yang sudah berwarna hijau, walaupun bukan ditetapkan secara kabupaten atau nasional, itu melakukan pembelajaran tatap muka untuk saat ini, ataukah masih menakutkan untuk saat ini? Begini, perkembangan pandemi kita itu sudah melewati 2 tahun lebih, dan di dalam 2 tahun itu sudah melewati 2 gelombang. Ada gelombang pandemi yang pertama dulu dan ada pandemi yang kedua. Pada saat pandemi yang gelombang pertama itu kita melihatnya dari sisi zonasi, zona merah, zona kuning, zona hijau. Sehingga di sekolah Muhammadiyah itu, walaupun itu berdasarkan zonasi, ya, pimpinan pusat Muhammadiyah menekankan untuk daring dengan alasan la tulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan sampai proses pembelajaran itu mengarah kepada kebinasaan, keselamatan yang tidak terperhatikan, ya. Juga la dzaror wala dziror, jangan sampai kita itu menyebarkan virus atau menjadi korban dari orang lain yang menyebarkan virus itu. Atas dasar
pandangan itu. Apalagi tujuan syariah yang paling utama yang diperhatikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu agama ini tujuan utamanya melindungi nyawa manusia. Jadi apa itu maqasidus syariah yang paling utama itu hifdzun nafas, menjaga nyawa. Karena itulah ditetapkan fatwa tentang daring untuk sekolah-sekolah kita. Walaupun demikian di lapangan ada yang bersifat vokasional itu yang tidak bisa daring. Memang. Begitu juga pesantren ya. Pesantren itu penanaman karakter ada pada nilai hidup kebersamaan itu yang paling utama di pesantren. Jadi belajar bersama, ngajar bersama, sholat berjamaah bersama itu hilang ketika masa pandemi itu. Karena itu terus diproteksi bagaimana anak-anak itu tidak keluar dari dan tidak menerima kunjungan. Itu dipraktekkan di Mualimin Jogja, dipraktekkan di MBS Prambanan, dipraktekkan di MBS Klaten, termasuk di Gresik kalau tidak salah ada di Kelampok, di SMK berapa itu yang Benjeng itu ya, kalau 3 kan Cerme ya, SMK 2, SMK 2. Nah, tapi sekarang ini pandemi tidak bisa dilihat secara zonasi, tapi dilihat dari levelisasi. Gresik sudah sampai level 4. Masih di level 4. Ya, sekarang ini insya Allah sekarang ini sudah melandai ya. 3,5. Tapi kita melewati level 4. Bagaimana di rumah sakit kita, Rumah Sakit Muhammadiyah, tiap hari itu 5 jenazah. Lalu kemudian tenaga kesehatan sudah banyak yang terpapar, bahkan ada yang meninggal. Tenaga pemulasaraan, jenazah, sopir ambulan, oksigen, itu semua kita serba keterbatasan. Nah, termasuk guru yang meninggal karena COVID dan wali murid yang meninggal karena COVID, ini juga kita punya catatan yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, kebijakan pimpinan Muhammadiyah mulai dari pusat sampai dengan daerah yang kita sampaikan ke cabang sampai ranting itu mengutamakan daring. Namun demikian hal-hal yang bersifat khusus tadi itu diberi izin asal protokolernya itu dengan ketat. Yang sangat ketat dan tentunya dapat izin dari MC3 untuk melaksanakan kegiatan tetap berdasarkan analisis kelayakan apakah memang memungkinkan untuk dilakukan tatap muka atau tidak. Tentu saja sekolah kadang menurut pandangan sekolah ini kayaknya layak deh kita untuk mengadakan tatap muka, tapi setelah MC3 kemudian melakukan analisis kondisi di lapangan ternyata belum gitu. Jadi tetap harus mengacu pada rekomendasi dari MC3 gitu. Ya, betul. Tetapi tentu saja untuk Bapak Ibu guru yang berada di luar sana, untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang di luar sana, bahwa apapun kondisi kita tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berinovasi, tidak memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak melakukan hal-hal yang selayaknya diterima oleh siswa kita. Jadi perlu saya sampaikan ya, masalah pendidikan ini tidak boleh diabaikan meskipun pada masa pandemi. Karena di Quran itu dalam suasana perang saja itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran itu agar tetap masalah dakwah pendidikan itu jangan diabaikan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jangan ketika perang, jangan perang semua. Harus ada yang tinggal untuk mengaji agama dalam hal proses pendidikan itu. Lalu kemudian mereka yang perang kalau pulang itu mereka yang harus mendapatkan pencerahan. Nah, ini juga masalah pandemi ini juga begitu. Walaupun dalam keadaan apapun itu kita tidak boleh tinggalkan urusan pendidikan ini. Nah, jadi seperti saya tarik kembali nih Pak Mustaqim. Jadi karena masih banyak sekolah-sekolah yang masih benar-benar terkejut dengan kondisi ini sehingga cenderung menunggu untuk sesuatu yang kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Jadi harus terus diingatkan, ayo lakukan. Makanya kita harus sering-sering datang ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa mereka tetap bergerak, mereka tetap melakukan inovasi di masa ini. Mungkin memang beresiko bagi kita Pak, berkeliling-keliling, tapi
Tujuannya jelas, membangunkan kembali. Ayo tetap bersemangat. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah nih Pak Mustaqim. Ya, bagaimana sekolah bisa benar-benar bertahan? Apalagi kalau sudah ditanya, mereka paling tidak suka kalau ditanya PBDB-nya dapat berapa. Jawabannya ini masa pandemi gitu ya. Padahal masa pandemi sama sekali bukan menjadi alasan. Jadi ketika semuanya beralasan masa pandemi, sebenarnya itu bukan. Kita diberikan banyak media yang luar biasa, hanya butuh inovasi. Ribon, Pak. Ya, baik. Saya juga ingin berangkat dari hasil riset, ya. Hasil riset yang dilakukan oleh Semeru terkait dengan bagaimana peran kepala sekolah di dalam pembelajaran di era pandemi. Ini ternyata sangat rendah, ya. Jadi ada tiga hal yang ditemukan di situ. Yang pertama adalah bagaimana kepala sekolah itu membuat satu kebijakan, memberikan dukungan finansial kepada guru maupun tenaga kependidikan, ya, di dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ini rendah sekali. Nah, oleh karena itu nanti perlulah ada kebijakan-kebijakan bagaimana ketika guru mengajar dari rumah, kemudian menggunakan fasilitas internet, mereka tidak keberatan, ya. Ada support dari sekolah. Iya. Yang kedua, itu rendahnya pemberian pelatihan dari kepala sekolah kepada guru maupun tenaga kependidikan, ya. Nah, ini ketika masalah sudah muncul, ya. Ini hasil riset loh, ya. Ini bukan fantasi, ya, hasil riset. Ya. Ini artinya apa? Bahwa kepala sekolah harus menjadi pelatih yang baik. Ibarat permainan sepak bola, maka kepala sekolah itu adalah pelatih yang selalu siap di pinggir lapangan, selalu bisa melihat bagaimana gerakan para pemain itu. Ketika mereka harus diganti, maka diganti. Ya, ketika mereka harus istirahatkan. Jadi kepala sekolah harus menjadi coach, ya, harus menjadi pelatih yang baik, yang selalu siap siaga selama 24 jam dalam rangka memantau guru dan tenaga kependidikan di dalam kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan tupoksinya. Yang ketiga, bahwa sedikit kepala sekolah itu yang memantau dalam hal ini ada dua. Pertama, supervisi. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Atau mungkin kepala sekolah juga masih shock, masih bingung, masih harus bagaimana. Jadi kan harus terus hal-hal seperti ini harus diinfokan. Ya? Kepala sekolah dalam kondisi bagaimanapun harus siap dengan tupoksinya. Karena apa? Dia sudah dipilih sebagai kepala sekolah. Ada 3 kompetensi: manajerial, kemudian kewirausahaan dan supervisi pembelajaran. Ini kalau ditinggalkan, dia tidak ada fungsi sama sekali sebagai kepala sekolah. Itulah. Ya, oleh karena itu jadi 3 hal penting itu. Yang pertama, bagaimana merumuskan agar guru dalam pembelajaran di rumah tidak keberatan dan hal finansial. Yang kedua, bagaimana guru memperoleh pelatihan-pelatihan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, bagaimana kepala sekolah memastikan bahwa guru meskipun berada di rumah benar melaksanakan pembelajaran. Tetap terpantau. Supervisi pembelajaran harus tetap berjalan, monitoring dan evaluasi tetap berjalan. Sehingga siapapun di sekolah, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua punya program. Setiap program harus dilampiri dengan lembar monitoring dan evaluasi. Yang terlaksana berapa persen, yang belum terlaksana berapa persen, mengapa tidak terlaksana, dan bagaimana tindak lanjutnya untuk merencanakan program berikutnya. Jadi apapun kondisinya sistem tetap berjalan, ya? Harus tetap berjalan. Wajib. Harusnya begitu ya. Jadi kita harus ternyata setelah perbincangan ini kita baru sadar banyak hal yang masih harus kita lakukan, kita benar untuk tetap meningkatkan kualitas sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik ini. Jadi sepertinya bincang-bincang seperti ini sepertinya bincang santai, tapi ternyata ada banyak hal yang bisa. Ternyata seperti ini perlu kita lakukan ya. Ternyata harus sampai di sini, jadi itu menjadi sesuatu yang bermakna di pagi hari ini. Untuk karena kita sudah melampaui waktu yang sudah ditetapkan, monggo jangan masing-masing 1 menit untuk menyampaikan closing statement, untuk menyampaikan hal yang menjadi titik perhatian dari kegiatan yang kita sampaikan hari ini. Monggo. Pak Mustaqim dulu, 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Intinya kita dalam kegiatan pengelolaan sekolah pada saat ini, ya. Yang pertama harus ada pilar yang namanya fasilitas sekolah yang aman. Jadi ada 3 pilar aman. Yang kedua, ya, ada manajemen bencana di sekolah, ya, ada manajemen bencana. Dan yang ketiga, ya, ada pendidikan yang dapat mengurangi risiko bencana. Jadi ada
ada tiga pilar keamanan di sekolah. Pertama menyangkut fasilitas, yang kedua menyangkut manajemen, dan yang ketiga menyangkut pembelajaran yang meminimalkan risiko. Terima kasih. Jadi benar-benar apapun yang terjadi, sekali lagi apapun yang terjadi sudah oke. Kalau bencana seperti ini, antisipasinya tingkat anti-ban sangat besar. Ketika plan A tidak jalan, antisipasi plan B, antisipasi dan seterusnya. Itu yang kadang terlewatkan oleh sekolah-sekolah. Jadi ketika plan A sudah tidak benar, sudah selesai, terus bingung tidak tahu harus bagaimana. Jadi rencana, kalau rencana bencana seperti ini, rencana normal seperti ini, rencana kasus yang seperti ini, harusnya itu sudah benar-benar terencana di sekolah, deh. Iya, jadi ada multi skenario. Nah, itu jadi menyiapkan banyak skenario. Ketika kita menghadapi situasi yang mana, skenario mana yang kita jadi gunakan. kepala sekolah dan guru tidak bolak-balik sawanan. Oh iya. Kondisi gini sawanan, kondisi gini sawanan. Iya. Karena tidak siap, tidak menyiapkan dirinya. Iya. Nanti nggak bolak-balik sawanan, nanti kasihan nih dompet sawahnya habis. Oke, 1 menit untuk Yai Taufik untuk memberikan closing statement. Baik, ya sambil kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Mustaqim tadi itu, kita juga harus tetap optimis bahwa urusan pendidikan di masa pandemi ini walaupun punya banyak tantangan, tapi hikmah di belakangnya pasti memberikan manfaat yang sangat besar. Sebab dalam keadaan serba keterbatasan ini, kita bisa melihat sekolah-sekolah kita itu masih bisa menjalankan spiritual morning activity, itu juga lewat daring, bahkan qiyamul lail virtual. Jadi ketika salat tergambar begini, ada video salat tahajud. Kita melihat apa itu apel upacara bendera wisuda pun juga masih bisa kita laksanakan secara virtual. Jadi apalagi proses belajar mengajarnya. Saya melihat dan menyaksikan anak saya sendiri yang SD itu tidak canggung dengan dengan alat-alat teknologi, lalu ikut panduan gurunya mengikuti kegiatan-kegiatan daring itu sangat enjoy. Jadi itulah hikmah besar di balik apa yang telah Allah berikan berupa ujian pandemi COVID-19. Yang paling penting ya, warga Muhammadiyah menghadapi ini itu jangan menjadi sumber desintegrasi, jangan menjadi sumber perselisihan. Tapi justru diuji oleh Allah kayak gini, ini justru alat untuk evaluasi dalam hal solidaritas, ya, persatuan dan kekuatan kita ini bisa tetap solid, gitu. Saya kira gitu. Oke, sebuah perbincangan yang luar biasa untuk sahabat Lentera yang di luar sana. Banyak hal-hal baik yang kita bisa tarik dan bisa kita ambil dari perbincangan kali ini. Oke, agar terus mendapatkan hal-hal baik, agar terus mendapatkan cerita-cerita yang inspiratif dari channel YouTube Majelis Hidasmen Kabupaten Gresik, yuk tetap kita like, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga aktifkan tombol notifikasi sehingga kapanpun kita mempunyai program-program yang sangat inspiratif, nanti akan muncul pemberitahuan di handphone sahabat Lentera di luar sana. Oke, terima kasih untuk terus stay tune di channel YouTube kita. Jangan pernah berhenti untuk melakukan hal baik walaupun itu sangat sederhana, karena kita tidak pernah tahu sesuatu yang sederhana itu bisa membawa kita menuju surga Allah. Tetap semangat untuk menebar hal baik, jangan pernah menyerah di masa sesulit apapun, karena setiap kesulitan satu paket dengan kemudahan. Terima kasih atas segala yang terjadi di hari ini. Matur nuwun untuk Pak Taufik, matur nuwun untuk Pak Mustaqim. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.